Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini akan membahas mengenai kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Ini masih bagian dari fungsi pengorganisasian. Bagaimana yang dimaksud dengan kewenangan atau power? Ini berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau merubah situasi. Jadi kekuasaan itu adalah power untuk merubah kondisi yang ada, baik sumber daya ataupun organisasi itu sendiri. Nah, kemudian kekuasaan bisa berkonotasi positif maupun negatif, tergantung dari nanti dampak dari pemanfaatan kekuasaan tersebut. Jika kekuasaan yang dimiliki, kekuatan atau power yang dimiliki untuk digunakan mencapai tujuan organisasi, nah, otomatis kekuasaan itu akan positif. Namun jika kekuasaan itu melanggar ketentuan organisasi, justru kekuasaan itu akan menjadi negatif karena tidak akan berkontribusi untuk kemajuan organisasi. Bahkan bukan hanya tidak berkontribusi, bahkan bisa melanggar hukum atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi, kemudian lembaga di atasnya, ya, bahkan lembaga hukum, ya, atau undang-undang yang sudah menjadi pemahaman kebenaran untuk bersama-sama. Nah itu, jadi kalau kekuasaan dimanfaatkan untuk bukan tujuan organisasi, ya, lebih kepada tujuan kekuasaan, merebut kekuasaan, ya, dan menyalahgunakan kekuasaan, nah itu maka akan menjadi negatif terhadap individu dan organisasi. Nah, kemudian faktor yang mendasari adanya kekuasaan itu ada reward power. Ini kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan untuk memberikan penghargaan terhadap orang yang berada di bawahnya. Ya, sehingga kekuasaannya diperoleh karena ada kesempatan untuk memberikan penghargaan, reward kepada orang lain. Ya, biasanya orang yang menerima reward akan loyal terhadap orang yang memberikan reward. Nah, kondisi kekuasaan seperti itu akan muncul pada saat instrumen reward dilakukan. Nah, selanjutnya ada coercive power. Ini coercive power ini memberikan hukuman. Jadi sebaliknya, ya, ada reward dan ada hukuman. Nah, ini biasanya dua sisi antara reward dan hukuman atau punishment, ya, ini dilakukan untuk, ya, eksistensi suatu kekuasaan. Jadi kekuasaan yang positif, ya, bisa dilakukan dengan faktor reward dan coercive power. Selanjutnya ada legitimate power. Ini kekuasaan yang sah, biasanya berdasarkan atas pemilihan, atas dasar aturan main yang memang disahkan atau dilegitimasi oleh seluruh anggota organisasi. Nah, biasanya seseorang yang terpilih melalui aturan main yang disahkan bersama atau dilegitimasi bersama, nah mereka memiliki power, memiliki kekuasaan, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada expert power. Nah, ini kekuasaan karena keahlian, kepakaran. Seseorang yang memiliki kepakaran
mereka akan muncul kekuasaannya, ya, akibat dari keahlian di bidangnya, kepakarannya. Ya, misal ada orang-orang yang bukan menjadi pemimpin, tapi dia punya kuasa atas kepemimpinan karena dia memiliki expert di bidang kepemimpinan. Sehingga bisa saja mereka adalah sebagai guru bangsa, ada istilah-istilah seperti itu ya, bapak bangsa, atau penasehat pribadi presiden, ya, atau istilah-istilah lain yang mereka expert di bidang kekuasaan, tapi dia tidak sedang berkuasa, jadi hanya memberikan kemampuannya, keahliannya kepada orang yang memang sedang berkuasa. Nah, selanjutnya ada reference power. Kekuasaan muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh sekelompok atau seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seorang atau sekelompok orang tersebut. Ya, biasanya mereferensi, ya, orang-orang yang direferensi, yang ada di dalam satu komunitas, ya, dianggap bahwa dia punya kekuasaan, gitu ya, tertinggi, yang kadang-kadang juga ini sama ya, kekuasaannya berbeda dengan legitimate power, ya. Jadi mereka tidak berada di panggung gitu ya, mereka tidak ada di dalam struktur, tapi kekuasaannya melebihi orang-orang yang ada di struktur organisasi, ya. Nah, seperti itulah kekuasaan yang memang direferensi oleh orang-orang tadi ya. Ada kemiripan antara expert dengan reference. Jadi kalau expert karena keahlian bidangnya, kalau reference karena memang orang mereferensi, begitu ya, atau menjadi rujukan semua orang, menjadi pola atau seseorang mengikuti gaya-gaya seperti pemimpin pendahulunya. Nah, makanya mereka akan menjadi reference power. Ya, seperti itu, karena dia punya bawahan, ya, sebelumnya dia adalah atasan, kemudian secara legitimate dia turun dari jabatan, tapi dia tetap memiliki kekuatan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada istilah mungkin ya, di satu komunitas, di satu kesatuan, ada orang-orang yang kemudian memiliki power, tapi bukan sebagai pelaku kepemimpinan, atau secara struktur dia tidak memiliki legitimate sebagai penguasa, tapi di belakangnya dia ada seringkali menjadi referensi dari para penguasa itu sendiri. Nah, selanjutnya bagian kedua adalah mengenai kewenangan atau authority. Ya, kalau tadi kita bicara mengenai kekuasaan, ya, power. Nah, sekarang kita memahami mengenai authority. Ya, kewenangan pandangan klasik, ya, terlahir dari kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Nah, ini bersifat top down, ya. Nah, salah satu contoh kewenangan manajer dari direktur atau oleh direktur, dia punya kewenangan yang memang hierarkikal dan akan tampak dalam struktur organisasi bagaimana kewenangan berdasarkan hierarki organisasi. Nah, biasanya kewenangan itu adalah top down, ya. Nah, selanjutnya ada pandangan berdasarkan penerimaan, accepted view. Kewenangan akan dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung, ya, beberapa persyaratan. Jadi ada kewenangan dari atas ke bawah, ada kewenangan dari bawah ke atas. Nah, ini kewenangan ini akan dijalankan oleh para bawahan, ya, diterima oleh bawahan. Nah, kemudian akan dijalankan. Namun biasanya tentunya ada beberapa persyaratan, yaitu syarat memegang kewenangan.
atau menduduki satu jabatan. Karena suatu jabatan itu di samping ada legitimate power, kemudian ada authority, juga nanti ada responsibility. Ya, di setiap jabatan pekerjaan tentunya secara hierarki akan menunjukkan ya tingkatan dari ya, kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab. Nah, bagaimana persyaratan agar kewenangan itu efektif? Jadi, bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh atasan. Makanya, apabila bawahan ya tidak mengerti atas instruksi dari atasan, maka akan terdapat kesalahpahaman dalam memahami kewenangan, memahami kekuasaan, memahami tanggung jawab. Nah, ini penting komunikasi antar pimpinan atau atasan dengan bawahannya. Nah, ini persyaratan bagaimana kewenangan itu efektif. Kedua, pada saat bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia harus yakin bahwa yang diperintahkan itu adalah konsisten, tidak bertentangan dengan tujuan organisasi, tidak bertentangan dengan hukum. Nah, itu dia harus meyakinkan itu. Dan ingat bahwa bawahan juga dia mesti memilih atas ya, pemberian kewenangan, kekuasaan, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, makanya seorang bawahan juga harus memiliki pemahaman atas tujuan organisasi. Apakah kewenangan yang diberikan sesuai atau melanggar tujuan organisasi, melanggar atau sesuai dengan hukum. Nah, ini jadi perlu bawahan juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kewenangannya itu apakah sesuai atau tidak. Nah, pada saat bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan atasan, dia yakin yang diperintahkan itu adalah sesuai dengan nilai-nilai misi ya yang terhindar dari motif kekuasaan pribadi atau kelompok yang nanti akan merugikan organisasi. Ya, karena individu punya tujuan, kelompok punya tujuan, organisasi punya tujuan. Nah, apakah tujuan-tujuan individu dan kelompok itu sama dengan tujuan organisasi atau bertentangan? Nah, disinilah kecerdasan bawahan harus memahami ya bahwa perintah yang dimaksud sebagai kewenangannya apakah bertentangan dengan visi, misi, tujuan, ya, atau strategi organisasi yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya persyaratan kewenangan itu efektif, bawahan mampu secara mental ataupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Ya, dan ini juga menjadi persyaratan pada atasan, pimpinan yang akan memberikan kewenangan atau mendelegasikan kewenangan kepada bawahan, apakah bawahan itu mampu baik secara fisik ataupun mental menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, ini juga penting supaya kewenangan yang diberikan itu efektif dijalankan. Jadi tidak boleh membebankan pekerjaan kepada bawahan atau kewenangan yang memang secara kita pahami tidak mungkin bisa dilakukan. Karena memang tidak siap secara fisik ataupun mental. Nah, berarti nanti kalau kita melebihi beban kemampuan fisik dan mental, bawahan yang akan menjalankan kewenangan dalam pelimpahan kewenangan, nah ini berarti bukan hanya salah bawahan, ya, juga bisa salah dari atasan karena dia tidak bisa mengukur kemampuan bawahan.
Nah, jenis kewenangan selanjutnya ada kewenangan lini ya. Kemudian ada kewenangan staf dan ada kewenangan fungsional. Nah, biasanya kewenangan lini itu secara vertikal. Ya, mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam pencapaian tujuan. Secara vertikal itu akan menunjukkan dalam hierarki dan struktur organisasi itu hierarki dari kewenangan lini. Kemudian kewenangan staf itu biasanya ada kewenangan yang bantuan atau support system. Ya, membantu bagian-bagian dalam organisasi. Saya dengan kewenangannya, misal direksi, ya, dewan direksi itu ada staf direksi. Ya, komisaris ada staf komisaris. Nah, staf dimaksud di situ adalah sebagai kewenangan untuk membantu bagian-bagian yang memang perlu adanya staf, ya, pembantuan. Kemudian ada kewenangan fungsional. Nah, ini kewenangan staf dan lini dimiliki oleh staf fungsional. Tugasnya diberikan kewenangan melalui kontrol atau koordinasi dengan bagian lain. Atau istilah lainnya, kewenangan fungsional itu adalah kewenangan yang memang fungsi utama dari satu organisasi. Contoh misalnya, kalau organisasi pendidikan, ya tentu tenaga fungsional itu yang memiliki kewenangan fungsional adalah guru dan dosen. Nah, kalau kemudian misalnya fungsionalnya adalah di sosial, ya berarti adalah anggota ataupun lembaga atau orang-orang yang memang langsung terjun ke masyarakat sebagai fungsional. Nah, kalau kewenangan lini dan staf itu bisa berada di kewenangan struktural. Nah, ini contohnya ya. Teman-teman ada kewenangan lini. Nah, ini dalam garis ke bawah line authority. Ya, ini dari kepala restoran, nah kemudian ke bagian keuangan, bagian pelayanan, bagian dapur, ya dari atas dan ke bawah. Ya, nah inilah sebagai line authority. Ya, kemudian staff, nah yang ada fungsi konsultan manajemen, ya. Nah kemudian ada pembantuan di masing-masing bagian. Nah, atau staf di masing-masing bagian. Bagian keuangan ada staf, di bagian pelayanan ada staf, bagian dapur juga ada staf. Nah, itulah fungsi kewenangan staffing. Nah, adapun fungsi fungsional, nah inilah yang pelayan 1, pelayan 2, pelayan 3 gitu ya. Nah, itu adalah fungsional karena mereka berfungsi di bagian core kegiatannya atau core bisnis di organisasi. Nah, itulah biasanya yang disebut dengan bagian fungsional. Kalau di jasa, misalnya hal ini adalah jasa pengantaran barang, ya berarti fungsi fungsionalnya itu adalah orang-orang yang memang bagian pengantaran baik di menggunakan mobil ataupun motor. Nah, itulah tenaga fungsional. Kalau yang ada di kantor, kemudian mencatat atau meregistrasi, ya mengadministrasikan, kemudian, nah itu adalah stepping. Kemudian ada kepala kantor, ya, kemudian wakil. Nah, itu adalah bagian dari lini, ya seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, selanjutnya adalah responsibility, tanggung jawab, ya. Nah, bagaimana wewenang kekuasaan untuk melakukan tanggung jawab itu akan berikan arah untuk apa dan kemana semestinya kekuasaan itu dipergunakan. Nah, dan kewenangan dan tanggung jawab ini akan tersebar
ya di seluruh fungsi yang tadi, ada lini, ada ya staffing, ada fungsional, maka melekat setiap authority dengan responsibility. Setiap kewenangan akan melekat dengan tanggung jawabnya. Ya. Seorang fungsional, ya, tadi misalnya contoh di pengantaran barang-barang, ya, jasa pengantar. Nah, orang fungsionalnya adalah mereka yang mengantarkan barang baik menggunakan mobil ataupun motor, maka mereka bertanggung jawab atas jasa tersebut. Ya, tanggung jawab mereka secara fungsional, yaitu memastikan seluruh kegiatan jasa dalam pengantaran barang tersebut adalah sesuai dengan harapan dari para pengguna jasa. Nah, selanjutnya ada kewenangan versus tanggung jawab. Manajer yang diberi wewenang ya harus menyadari bahwa tanggung jawab di setiap kewenangan itu ya kadang-kadang cenderung dihindari. Nah, ini yang kurang bagus ya, bahwa kewenangannya diambil, kekuasaannya digunakan, namun tanggung jawabnya cenderung dihindari, ya, sehingga dia akan melemparkan tanggung jawab kepada yang lain. Nah, itu berarti dia menggunakan kewenangan, kekuatannya atau kekuasaannya secara negatif. Ya, kembali karena setiap kekuasaan dan kewenangan itu akan sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi kalau saudara tidak berani mengambil tanggung jawab, ya jangan mengambil wewenang. Ya, jangan mengambil wewenang, jangan ingin punya kekuasaan. Karena atas kekuasaannya, atas kewenangan yang diterimanya, itu konsekuensinya adalah tanggung jawab yang besarnya. Ya, seperti itu. Jadi, nggak mungkin orang atau jelek pribadi orang yang lari dari tanggung jawab. Jadi pada saat kewenangannya diambil, kekuasaannya diambil, tapi tanggung jawabnya ya dihindari atau bahkan dilimpahkan ke orang lain. Ada istilah mencari kesalahan untuk orang lain. Nah, itu berarti orang yang menghindari tanggung jawab. Mungkin dalam 1-2 kegiatan mereka yang memiliki sifat negatif seperti itu ya bisa selamat. Tapi ya kelamaan ya orang akan lebih banyak mengetahui atas sifat negatif dari orang yang hanya ngambil kekuasaan dan kewenangannya, tapi tanggung jawabnya tidak mau diambil resikonya. Ya. Kita bahasan selanjutnya bagaimana pelimpahan wewenang, yaitu proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau yang sesuai dengan aturan sehingga memperoleh legitimasi baik sesuai mekanisme yang ada dalam organisasi ya, sesuai dengan aturan main yang ada dalam organisasi. Nah, sehingga dalam melakukan kegiatan aktivitasnya itu akan sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, disinilah bahwa pelimpahan kekuasaan ya bisa dilakukan dengan baik, tidak akan menghambat proses dari pencapaian tujuan. Karena pelimpahan wewenangnya adalah sesuai dengan aktivitas atau aturan dari organisasi atau mekanisme organisasi yang sah, ya, dan juga sesuai dengan legitimasi, mendapat pengakuan atau legitimate dari seluruh anggota organisasi. Nah, pelimpahan wewenang itu misalnya dilakukan dengan cara promosi jabatan, ya ada
seleksi orang untuk menempati jabatan tertentu dengan persyaratan yang sudah dipahami bersama. Nah, sehingga orang yang menduduki jabatan tersebut otomatis dia akan menerima pendelegasian kewenangan dari atasan jabatan tersebut. Kecuali kalau dalam organisasi kita berada di pucuk pimpinan. Ya, berarti kita yang punya kekuasaan, punya kewenangan, dan punya ketanggung jawab yang paling tinggi. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi yang baik, yang efektif, maka kita bisa mendelegasikan kewenangan itu sesuai dengan tadi kemampuan fisik dan psikis dari penerima delegasi kewenangan itu. Nah, selanjutnya manfaat pelimpahan wewenang itu ya memungkinkan sebagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru. Jadi adanya pelimpahan wewenang ya itu akan memberikan pengalaman bagi bawahan ya untuk memperoleh kesempatan melakukan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Sehingga dalam proses kaderisasi organisasi ya pelimpahan kewenangan itu penting agar melatih, membiasakan orang-orang yang akan menggantikan kedudukan yang di sebelumnya ya dipegang oleh kita dan nanti akan berestafet kepada penerusnya ya tentunya diawali dengan adanya pelimpahan kewenangan. Jadi pelimpahan kewenangan itu bukan hanya mengurangi beban dari kita sebagai pemimpin atau pejabat yang memiliki kewenangan, tapi juga memberikan pembelajaran bagi bawahan yang kemudian nanti akan estafet menerima tanggung jawab, wewenang dan tanggung jawab berikutnya. Nah, seperti itu. Pelimpahan wewenang ini juga akan mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik. Karena dengan dibaginya kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, ada kemungkinan orang yang diberikan pendelegasian, menerima delegasi kewenangan itu dia lebih siap ya untuk secara fisik dan psikis ketimbang kewenangan itu tidak dibagi sehingga kewenangan itu menumpuk di satu orang atau di satu level pimpinan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga pembagian kewenangan itu, nah ada istilah dalam undang-undang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Nah, itu dimaksudkan supaya penyelenggaraan negara berlangsung dengan baik sesuai harapan masyarakat dalam bernegara. Nah, sehingga tidak menumpuk dalam satu level gitu ya, misalnya di pusat, ya, di wilayah, tapi juga sudah dibagi kewenangan itu. Tentunya kewenangan yang dibagi akan melekat dengan kekuasaan dan tanggung jawabnya. Kendala dalam pelimpahan kewenangan atau delegasi of authority adalah kapasitas staf ya atau yang akan menerima pelimpahan kewenangan itu. Kemudian kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan kewenangan. Jadi pelimpahan kewenangan itu seolah-olah gitu ya hanya melimpahkan tugas dan tanggung jawab saja tanpa adanya pengarahan pengendalian dari yang memberikan atau yang melimpahkan kewenangan. Jadi yang memberikan kewenangan, atasan yang memberikan kewenangan, melimpahkan atau mendelegasikan kewenangan itu harus ya mengarahkan, mengendalikan penerima wewenang agar ya apa
yang menjadi tujuan dari delegation of authority atau pelimpahan kewenangan itu adalah tercapai. Tadi tujuannya kan supaya tujuan organisasi tercapai dengan baik atau efektif. Nah, di bawah bagaimana kunci pelimpahan wewenang itu agar efektif? Beri kepercayaan kepada bawahan, ya. Jadi jangan ragu akan memberikan kewenangan kalau memang waktunya dan saatnya untuk kewenangan itu didelegasikan. Ya, atau memang sudah ada aturan pendelegasian kewenangan. Jadi berilah kepercayaan dengan tentunya melalui pengarahan dan pengendalian. Kemudian komunikasikan secara terbuka. Jadi bawahan dan atasan tuh berkomunikasi, ya, saling berbagi, ya, saling diskusi. Nah, di situ maka ada kemungkinan hal-hal yang tidak dimengerti oleh penerima delegasi kewenangan itu akan ditanyakan. Jadi pelimpahan kewenangan itu bukan hanya berbentuk instruksi, ya, perintah yang kemudian bingung, ya, diterimanya. Nah, makanya harus ada komunikasi. Kunci berikutnya adalah kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi. Ini juga penting. Ya, pendelegasian kewenangan ini juga harus merupakan bagian dari tujuan organisasi itu sendiri. Kenapa? Kewenangan dibagi ya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya tadi sudah saya contohkan. Kalau misalnya kewenangan dalam penyelenggaraan negara tidak dibagi antara pusat dan daerah, ya, maka ada kemungkinan beban berat dalam penyelenggaraan negara. Nah, sehingga ada istilah otonomi, ya, yaitu adalah kewenangan yang dilimpahkan atas kekuasaan, tanggung jawab, ya, sesuai dengan tingkatannya. Kalau misalnya daerah tingkat provinsi, ya dia kewenangannya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Demikian juga kabupaten kota. Ya. Nah, itu pembagian kewenangan itu, pembagian kekuasaan itu juga diaturlah dalam peraturan perundang-undangan, ya, yang harus ditaati oleh semuanya. Nah, sehingga akan berjalan. Sehingga bupati bukan raja di daerah kabupaten, atau wali kota bukan hanya raja di daerah kota berarti tingkat 2, tapi dia juga memegang estafet tanggung jawab yang didelegasikan oleh presiden dalam penyelenggaraan negara di daerah. Sehingga ada aturan dan perundang-undangan yang memang dikhususkan untuk daerah-daerah tertentu yang memang memiliki keistimewaan. Ya, makanya ada istilah provinsi daerah istimewa atau daerah atau kabupaten kota yang memiliki kekhasan aturan dan kekhasan kebudayaan. Mereka memiliki kewenangan tersendiri tapi tidak bertentangan dengan kewenangan kekuasaan di atasnya. Jadi tetap provinsi istimewa, daerah istimewa itu adalah bagian dari NKRI. Nah, itulah ya salah satu contoh bagaimana pelimpahan kewenangan itu, atau bagaimana kewenangan itu dibagi, yang tentunya melekat dengan tanggung jawabnya. Ya, bagaimana tindakan agar wewenang itu efektif? Pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Jadi diatur dalam aturannya. Ya, kalau di negara diatur dalam undang-undang mengenai otonomi daerah. Nah, apa saja yang diotonomikan, gitu maksudnya. Kemudian penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Tentunya kalau
pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, kota, ya, mereka uji kelayakan dan kepatutannya dalam penerima kewenangan di tingkat daerah dari tingkat provinsi yang melalui legitimasi masyarakat, yaitu pemilihan. Maka yang terpilih ya itulah yang layak dan tidak mampu untuk menerima pendelegasian pusat dalam penyelenggaraan negara. Kemudian penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Maka negara juga atau pemerintah pusat ya menyiapkan infrastruktur daerah. Makanya itu dia bagi kewenangan. Ada kewenangan yang disiapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, dan sampai sekarang adalah pemerintah tingkat desa. Ya, itulah disebut dengan pelimpahan kewenangan, sehingga diharapkan pembangunan manusia seutuhnya bukan hanya pembangunan fisik tapi juga psikis masyarakat, mental masyarakat ya bisa lebih cepat karena pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah sampai ke desa. Kemudian ada intervensi pada saat waktu diperlukan. Ya, untuk waktu-waktu tertentu ya otomatis ada intervensi sehingga bupati, wali kota, gubernur menghadap presiden, ya, kemudian diberikan arahan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu salah satu bentuk intervensi, ya, untuk meluruskan ataupun mengendalikan kewenangan yang diberikan atau didelegasikan supaya sesuai dengan tujuan. Nah, selanjutnya ada sentralisasi ya, versus desentralisasi. Ya, tadi saya sudah banyak membahas antara pusat dan daerah. Ya. Nah, itu sentralisasi berarti merujuk ya, cara berorganisasi itu seluruh tugas tanggung jawab ya dipusatkan ya di hierarki paling tinggi. Kemudian hierarki di bawahnya itu adalah menjalankan kemudian menerjemahkan bentuk-bentuk kebijakan dari pusat, sehingga tinggal menerjemahkan ya tindakan-tindakan yang lebih detail, lebih rinci ya berdasarkan hierarkinya. Nah, itu berarti sentralisasi, sehingga tidak ada pendelegasian kewenangan. Jadi seluruhnya keputusan ada di pusat. Nah, itulah disebut dengan sentralisasi. Misal ya di dunia bisnis ya, tidak ada perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya karena keputusan adalah sentralisasi. Tapi kalau sudah mengakomodir keberagaman potensi dan masing-masing daerah dan daerah bisa memutuskan yang sifatnya kedaerahan, nah itu sudah termasuk ke desentralisasi. Nah itu pelimpahan kewenangan tadi ya, sehingga tidak usah semuanya diputuskan oleh pusat, sehingga bisa ada keberagaman antar wilayah atau daerah ya, atau antar level organisasi di bawahnya. Jadi bisa saja berbeda antara wilayah A dengan wilayah B. Kenapa? Karena tadi ya adanya daerah istimewa, adanya daerah-daerah yang memang beragam potensi, kemudian keputusan itu diputuskan oleh bupati wali kota. Nah, itu berarti sudah desentralisasi. Selanjutnya mengenai desain pekerjaan, ada pendekatan mekanis, ada pendekatan motivasi, ada juga pendekatan ya biologis dalam desain pekerjaan. Kalau pendekatan mekanis berarti pekerjaan itu dibagi secara teknis ya, sehingga
gerak, waktu, dan segala sesuatu itu ukurannya adalah ukuran mekanik, ya. Kemudian ada pendekatan motivasi, ya, desain pekerjaannya. Kemudian ada pendekatan biologis, ya, gender, kemudian ciri fisik, ya, didesain pekerjaan itu berdasarkan pekerjaan yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan, ya, antara satu daerah dengan daerah lainnya, ya, karena ada ciri psikologis yang berbeda, ciri biologis yang berbeda. Nah, itu bisa saja desain pekerjaan ya dibedakan, ya, seperti itu. Akhirnya akan pada tujuan organisasi, dibedakan ataupun disamakan, ya. Jadi ada hak-hak yang memang emansipasi, ada hak-hak yang memang ini melebihi daripada kemampuan fisik dan psikis kalau tidak dibagi desain pekerjaan berdasarkan gender misalnya. Karena nggak mungkin laki-laki, nggak mungkin perempuan. Karena ini adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh jenis gender yang lebih ahli misalnya, ya, atau akan lebih efektif. Jadi bukan tidak bisa dikerjakan perempuan, bisa dikerjakan, tapi pekerjaannya atau hasil pekerjaannya akan tidak efektif. Nah, itu maka boleh dibagi desain pekerjaannya berdasarkan biologis. Ya, begitu teman-teman. Dan selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya. Nanti dikumpulkan dalam drive dan link drive-nya dikirim. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.